Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Mr. Cahyono, dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk paket C. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang to be. Apa itu to be? To be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb yang digunakan untuk menjelaskan kondisi yang tetap atau sedang terjadi. To be juga bisa berfungsi sebagai kata kerja utama, main verb, atau kata sambung, linking verb. Berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan to be dalam dua waktu atau dua jenis waktu, yaitu present tense dan past tense. Baik, bentuk to be dalam present tense kita bedakan dulu dari subjeknya, yaitu yang menggunakan singular atau kata tunggal. Nah, terdiri dari to be am. To be am itu digunakan oleh pronoun atau subjek tunggal, yaitu I, yang berarti saya. Kemudian to be yang kedua yaitu is, yang digunakan oleh she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, apa itu ya, dia tapi menunjuk ke selain manusia ya, atau biasa kalau diterjemahkan dalam Indonesia bisa ini atau itu. Kemudian untuk to be yang ketiga yaitu are, yang digunakan oleh pronoun you, kamu. Oke, sekarang ke kata jamaknya. Untuk plural, pluralnya menggunakan to be are. Nah, to be are ini akan dipakai oleh pronoun you dalam arti jamak. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kamu semua atau kalian. Kemudian we, kita. Kemudian they, mereka. Oke, untuk present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian, keadaan, atau fakta yang sedang terjadi pada saat bicara atau dalam konteks waktu yang umumnya tetap. Baik, setelah ini saya jelaskan juga tentang to be dalam past tense, kata lampau. Untuk bentuk atau kata tunggal atau singularnya itu ada to be, was, yang digunakan oleh I, she, he, dan it. Kemudian to be yang kedua untuk singular adalah were. Untuk were itu digunakan oleh pronoun you. Sedangkan untuk pluralnya itu were, okay, digunakan oleh you, oleh we, dan they. Nah, untuk you di plural dan single itu tulisannya sama tapi maknanya berbeda ya, sama dengan yang tadi di present tense. You di singular itu berarti kamu tunggal, sedangkan untuk di plural you nya you jamak, kamu semua atau kalian. Oke, selanjutnya apa itu past tense? Past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian, aksi, atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Berikutnya saya contohkan penggunaan to be dalam kalimat, tapi untuk kali ini kita batasi saja untuk satu bentuk waktu, yaitu present tense. Oke, contoh penggunaan to be dalam present tense. Untuk bentuk singular,
Yang pertama, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Oke. Yang kedua, he is my friend. Dia adalah teman saya. Dia di sini menunjuk pada jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, she is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Dalam hal ini dia merujuk pada jenis kelamin perempuan. Kemudian yang keempat, it is a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. Nah, kata it itu digunakan untuk benda atau hewan yang tidak memiliki gender spesifik. Ya, jadi pokoknya selain manusia. Berikutnya untuk bentuk plural atau jamak. Contohnya, we are students. Artinya kami adalah siswa-siswa. Yang kedua, you are my classmates. Kamu adalah teman-teman sekelas saya, atau bisa diterjemahkan sebagai kalian ya. Kalian adalah teman-teman sekelas saya. Yang berikutnya ini ada keterangan, you bisa merujuk kepada satu orang atau lebih. Jadi penggunaan kata you itu tergantung dari konteksnya. Nah, di sini kita lihat kalau kenapa di sini you-nya diartikan jamak, karena di predikatnya my classmates. Di situ ada kata tunggal classmate ya, ditambah s. Nah, itu menunjukkan arti teman-teman sekelas atau teman sekelas yang banyak. Berarti you-nya di sini mengartikan you dalam bentuk jamak. Kecuali kalau s-nya nggak ada, misal you are my classmate, ya nggak ada s, maka you di situ nanti berfungsi sebagai kata tunggal. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut untuk contoh berikutnya. They are doctors. Mereka adalah dokter-dokter ya. Kalau kita lihat di bentuk plural atau jamak ini, predikatnya itu ditambahkan s semua ya. Contoh yang pertama itu ada we are students. Itu kalau tunggal. Kalau misalkan I am, kita bandingkan dengan yang di atas ya, student ada s. Oke, ini karena we itu bentuk jamak, maka ini harus ada tambahan s yang bermakna banyak siswa ya, atau siswa-siswa. Sedangkan kata student di sini tidak ada tambahan huruf s karena kata gantinya di sini adalah kata tunggal, hanya satu orang ya. Ini juga sama, you are my classmate tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ini they are doctors. Kalau bentuk tunggalnya kan di sini contohnya ada she is a doctor, si dia. Ini they itu sebetulnya dia tapi banyak, maka diterjemahkannya menjadi mereka. Ya, kalau diterjemahkan misalkan persamaannya berarti dia semua. Dia semua adalah dokter, diartikan dengan mereka atau disamakan dengan kata mereka. Sama sini doctor, karena pronounnya adalah tunggal, maka di sini kata dokternya ada di sini, ada jelas ada kata ini menunjukkan satu orang. Diperjelas lagi dengan tidak adanya huruf s di belakang. Nah, bandingkan dengan yang ini, they are doctors. Kata khususnya ini tidak ada a-nya, tidak ada e, kemudian dokternya ditambahkan s menjadi doctors. Maka ini sebagai penanda bahwa kata doctor di sini merujuk pada banyak orang ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya
Saya coba menyajikan latihan. Nanti latihan ini silahkan dijawab di kolom komentar di video ini, dengan mencantumkan nama lengkap dan kelas. Nama lengkap, kelas, baru jawabannya. Oke, untuk pertanyaannya sebagai berikut. Nanti tinggal diisi bagian titik-titiknya, diisi dengan bentuk to be yang tepat. Ya, nanti silakan diulang kembali, diulas kembali materi sebelum ini ya, kalau masih bingung. Baik, yang pertama, I bla 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 laden with work today. Oke, silakan dilengkapi dengan verb to be yang tepat itu apa. Oke, lanjut. Nanti nomor 2 dan sampai dengan 10 itu modelnya sama, tinggal mengisi titik-titik dengan to be yang tepat sesuai dengan subjeknya. Oke, yang kedua, it bla 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 my concern. Ketiga, he bla 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 not heavy. 4, you bla 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 my brother. 5, we bla 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 students. 6, Budi bla 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 senior high school student. Untuk yang ketujuh, Wati, dan seterusnya. 8, they. Kemudian 9, it bla 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 not filled with gladness. 10, Mr. Yanto and Mr. Yanto and Mrs. Dewi bla 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 teachers. Ini 2 orang ya. Kalau 2 orang berarti itu sama saja dengan pronoun apa. Nah, di atas sebetulnya ada. Oke. Yang jelas ini kata ganti untuk orang ketiga tapi banyak. Ya. Nanti to be-nya yang tepat apa. Ya, silakan. Setelah ini nanti dikerjakan, diisi bagian titik-titiknya dengan to be yang tepat. Baik, sampai di sini dulu. Selamat mempelajari materi ini dan berlatih dengan latihan yang ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.